Halo, saya Tamireli dan hari ini saya mau menceritakan sedikit cerita pengalaman yang benar-benar membuat saya merinding dan menakutkan. Itu berawal dari bisa dibilang teman aku sih sebenarnya ngajakin aku di tempat dia, dan kebetulan memang sesama mereka itu memang indigo, bisa dibilang orang-orang yang pengen banget mengetahui itu, dan maybe so do I, right? Jadi aku tuh kayak penasaran gitu, gimana sih, ngapain sih gitu kan. Akhirnya aku ikutlah ke mereka waktu itu. Setelah aku datang ke sana, ternyata semua barang-barang itu tuh semuanya udah tersedia. Ibaratkannya itu kayak barang-barang ritual kayak gitu, maksudnya untuk memanggil gitu kan. Karena di posisi aku jujur aku paham masalah-masalah mistis, cuman di sisi lain ada satu penasaran diri aku yang membuat aku penasaran, apa bener nggak sih apa ini cuman sekadar gimana gimmick atau apa gitu. Akhirnya aku ikut langsung, dan di kamar itu aku ikut langsung melihat semua barang-barangnya, kayak ada botol minuman, terus ada jajanan-jajanan pasar kayak gitu, makan-makanan. Terus di sisi lain ada kayak apa ya, minuman. Aku pikir minuman ini buat kita minum-minum ya, ternyata enggak. Ternyata buat pemanggilan di sana. Jadi ada kayak bir, ada kayak minuman-minuman, pokoknya minuman inilah, alkohol gitu kan. Ternyata pas di situ teman aku bilang bahwa rumahnya tuh ada sosok yang menakutkan, sehingga ada sebuah kejadian lah yang membuat problem sama keluarga dia, sehingga mengadakan ritual ini buat memanggil. Jadi ritual ini tuh buat memanggil si jin yang misalnya ngebantu buat ngebuang jin-jin yang jahat lah ibaratnya di sini. Sehingga ternyata setiap makanan-makanan itu tuh ada kegunaannya semua. Kayak minuman tuh buat apa, kayak makanan tuh buat apa. Ya udah, akhirnya itu ngerjain itu sekitar jam 12 malam. Hujan deras banget gitu, ada petir juga. Jadi bener-bener kayak setelah mengadakan ritual itu, semua lampu di rumah itu dimatikan, jangan ada cahaya sedikit pun. Setelah kita udah di dalam ruangan itu, kita harus sama-sama, maksudnya inilah berdoa. Jadi aku di situ cuman ikut gabung aja, ngikutin proses acara mereka. Ya udah, akhirnya kita keluar jam 12 itu buat dia manggil si yang ininya, maksudnya yang jin baiknya, maksudnya kan jin baik buat hadir di situ buat melakukan pembersihan rumahnya itu. Udah, setelah dari situ kita nunggulah dari jam 12 itu, nunggu sekitar berapa menit di depan itu, tapi harus tetap kondisi rumah itu harus tetap semuanya gelap. Dan bisa dibayangkan posisi hujan petir, jadi bener-bener kayak membuat merinding sih. Aku masih di sana tuh masih santai banget, masih yang kayak ngobrol, masih inilah gitu-gitu kan, maksud kayak apa yang terjadi nih, ada apa nih dalam itu. Nggak lama dari situ, setelah 15-20 menit, tiba-tiba di dalam kamar itu persis di depan aku nih, ini aku tuh kamar di depan tuh kayak tiba-tiba pecah semua, botol-botol semua pecah. Tuh aku udah mulai kayak kaget kan, maksudnya kayak ini apa nih, ini ada apaan gitu kan, maksudnya kayak percaya nggak percaya sih, maksudnya kayak kita kan di sini nggak ada orang di situ, tiba-tiba ada botol pecah, dan aku tahu emang itu dalam itu ada botol-botolan kan, botol-botol segala macam. Tiba-tiba kayak ada orang yang saling pukul, kayak buk kayak gitu kayak berantem gitu di dalam itu. Tuh kayak di situ aku mulai yang nggak bisa nahan lagi, aku bener-bener yang takut banget, sampai aku nggak apa ya, seumur hidup emang aku bisa merasakan, tapi yang untuk aku lihat langsung itu baru itu kejadiannya, yang semua gelas-gelas sama botol-botol tuh pecah semua, terus buk sampai aku yang tutup telinga, teriak-teriak, udah dong, kapan dong, udah nggak bisa, ini belum kelar acaranya, sebelum emang dia membersihkan semuanya di situ. Jadi jin yang baiknya itu mungkin kata mereka sih itu adalah kepala jinnya, maksudnya bos jinnya, kayak jin muslim gitu kan, yang ngebunuh jin-jin yang ini yang, jadi mereka berantem kayak gitu. Pas itu aku pikir itu cuman kayak ada sesuatu hal, aku masih ada logika kan, mikirnya kayak ini paling juga kayak bom-boman gitu yang mereka ledakin gitu-gitu atau apa. Tapi ternyata nggak lama dari situ semua minum-minum itu keluar semua dari pintu. Dan terakhir mereka perkelahian terakhir itu, mereka tuh pintu di depan itu langsung kayak gitu. Kayak ada orang yang didorong ke pintu itu, jadi pintu tuh langsung kayak yang tar kayak gitu. Itu yang aku benar-benar nggak bisa lagi nahan, aku langsung kayak teriak-teriak, udah cukup
gitu. Habis itu udah semua yang tumpah-tumpah itu tuh keluar semua airnya tuh dari luar pintu itu. Aku masih ada videonya kok. Kalau misalnya ini percaya nggak percaya, setelah udah kayak aman, kondusif dan semuanya ini, kita masuk ke dalam, ngeliatin gimana suasana di dalam itu. Karena di dalam itu kan tadinya ada makanan, ada kayak dupa, ada kayak botol-botol segala macam. Itu pas kita buka tuh semuanya hancur berantakan, sama makanannya juga. Cuma ada beberapa botol yang nggak pecah. Bayangin coba, kalau emang dia pakai peledak, itu pasti pecah semua kan? Logikanya kayak gitu kan. Cuman ada beberapa botol yang masih utuh, satu lagi cuma setengah doang. Dia aku bilang, kenapa kayak gini nih gitu kan, masih perasaan aku ini. Akhirnya mereka menceritakan apa arti dari semuanya itu kan, yang memang aku penasaran juga kan. Ternyata minuman itu sebenarnya bukan diminum buat yang jin yang muslim itu nggak akan minum yang kayak gitu, dia bilang. Karena kan jin muslim kan sama kayak kita lah, maksudnya kayak haram minum itu. Minuman itu tuh sebenarnya mancing buat pengganggu yang ganggu rumah itu. Jin-jin jahat lah maksudnya kan, kayak hantu atau apa, atau tuyul gitu, dipancing buat minum, diajak pesta lah kalau kita bilang kan, kita pesta yuk gitu. Ini si jin yang muslim ini udah nunggu di sini nih, udah datang nih, misalnya ada 1, 2, 3, ada 10 orang nih, disuruh minum dulu. Nah setelah mereka minum tuh baru tuh dihajar habis-habisan, sisanya itu tuh dimasukin di dalam botol-botol itu kata mereka. Di botol yang masih utuh itu ada yang setengah, ternyata ada yang beberapa tuh yang setengah itu baru minum sebentar langsung dipukulin semua, dihancurin, dibuangin semua gitu. Terus setelah itu dapat kayak mustika gitu, pemberian dari si yang baik tadi untuk orang yang punya rumah. Katanya sih ditaruh aja di situ batunya itu. Aku lihat si batunya itu warna black gitu, berbentuk kayak apa ya, pokoknya serem lah. Pokoknya batunya itu nggak pernah aku lihat, itu benar-benar batu asli banget aku lihat di situ. Kayak bentuk-bentuknya kayak naga gitu sih, tapi warnanya bener-bener black naganya itu katanya pemberian dari situ untuk jaga rumah, ditaruh aja di rumah kayak gitu. Dan pengalamannya itu sih bener-bener serem banget sih, nggak pernah yang selama ini aku hadapin sih, yang bener-bener nyata kita ada di situ, di dalam kamar itu nggak ada orangnya sama sekali, tapi bisa ada suatu pertempuran kayak gitu. Iya. Ya habis itu kurang lebih kejadiannya 1 jam sih. 1 jam itu kita nunggunya itu selama 1 jam. Kita dengerin suatu pertempuran tuh di dalam kamar kosong itu. Pertempuran, pukulan, terus ada pecah-pecahan beling. Dan setelah dilihat itu semuanya beling semua yang dalam kamar itu. Sumpah. Jadi bau dupa yang udah dibakar itu semuanya hancur, sampai aku lihat ada pintunya pun retak. Pintu yang di kamar kosong itu pun udah retak. Jadi beneran kayak ada orang yang saling pukul. Gimana sih orang pukul? Udah saling dipecah-pecahan kayak gitu, tapi nggak ada orangnya. Itu kita mau nyalain siapa kayak gitu kan? Mau iniin siapa? Salahnya aku sih kemarin aku nggak ngidein ke teman-teman aku itu kenapa nggak pakai CCTV kan? CCTV sebenarnya waktu kejadian pukul-pukulan itu sebenarnya kita tuh udah disuruh sama teman-teman aku tuh siapa yang berani untuk masuk ke dalam ruangan itu. Tapi nggak ada yang berani. Karena memang mau bukti ini memang benar ada orang nggak sih, ada peledak atau apa sih, gimmick apa nggak sih dalam, tapi semua pada nggak berani. Semua itu pada saat kejadian itu, karena itu suaranya tuh gede banget sampai kita tuh takut kalau tetangga tuh denger kan, karena tuh kayak klaster kayak gitu kan. Untungnya sih waktu itu hujan deras sama petir sih, ada petir lah gede, jadi nggak terlalu kedengeran, tapi beneran suaranya tuh kayak saling pukul gitu, pecah gitu kayak apa sih, botolnya tuh kayak dilempar di atas dinding, tar kayak gitu. Jadi satu-satu mecahinnya. Kalau kita pakai peledak tuh ya, logikanya kalau pakai peledak kan pecahnya semua aja, tar semua, bener nggak sih? Ini satu-satu. Ini misalnya botol itu ada 10 atau 12 tuh, jadi satu-satu tar, terus lagi tar kayak duk kayak gitu. Kayak mecahnya tuh satu-satu, jadi kayak ada satu orang tuh dipukul pecah kayak gitu. Jadi hancur semua, berantakan, beling-belingnya semua di situ. Serem banget deh. Jujur ya, aku tuh sampai ada ketraumaan sih pas pulang aku ke rumah tuh setelah kejadian itu tuh kayak kebayang-bayang itu kejadian masih baru banget, kayak berapa ya? Tahun kemarin kayaknya ya. Tahun kemarin, karena lagi heboh-hebohnya itu rumah tuh suka digangguin itu tuh gimana sih caranya. Kebetulan teman-teman aku ini kan ada kayak komunitas indigo gitu kan, jadi gue
pengen nih rumah gue nih pengen dibersihin kayak gitu gimana ya. Jadi aku denger kayak gitu, ya udahlah aku ngikut gitu, mau lihat gimana sih kayak gitu tuh. Ternyata memang mereka mengadakan sebuah ritual kayak gitu. Beda-beda ya untuk membersihkan rumah, ada yang caranya gimana-gimana. Nah, ini caranya ini mereka dengan cara ritual pemanggilan, tapi yang dipanggil juga alam jin. Bener gak sih? Bukan malaikat. Jadi jin sama jin tuh tengkar. Iya, katanya sih itu tuh rajanya iblis, rajanya jin yang dipanggil yang baik itu katanya. Kayaknya si apa sih rajanya jin kita siapa namanya? Azazil, kayak raja jin pokoknya yang dipanggil. Jadi jin-jin yang dibawa tuh takut semua. Cuman gila, sumpah gue takut banget di situ gue. Ini kalian pernah nggak sih ngelihat langsung kejadian kayak gitu tuh? Kayak langsung kayak gitu nggak? Iya, maksudnya se-exorcism gitu. Exorcism kan kayak pengeluaran ini kan. Ini tuh nggak ada, bayangin ruangan tuh nggak ada siapa-siapa. Kita tuh ngelihat dari awal tuh, masukin barang, masukin semuanya gitu kan. Doa sama-sama, dia membaca doa ayat suci Al-Quran sih aku lihat. Mungkin dia ngambilnya jin Islam kan. Nanti kayak ada dupa di situ, ada makanan kayak jajanan pasar. Aku lihat di situ ada bunga kalau nggak salah. Terus minumannya itu aku pikir buat kita kan. Aku pikiran ini buat siapa sih? Gila loh kan, ini buat jin-jin nanti datang gitu kan. Ternyata jin yang muslim itu nggak minum. Dia nggak minum, cuman itu tuh buat pesta doang, mancing yang suka gangguin dedemit yang digangguin rumah itu. Jadi itu setelah selesai itu ruangannya itu kondisinya gimana? Menurut survei, tapi kalau untuk orang yang awam sih sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi kalau untuk orang yang ada something feeling kayak gitu tuh bisa tahu, ngerasa bahwa karena dia nitipin satu barang kan di situ. Cuman jujur sih aku kayaknya temen aku buang nih barang itu, yang pemberian itu. Ya, oke, ini cerita singkat dari aku. Mungkin sahabat Vero pernah punya pengalaman seperti aku yang benar-benar merasakan sendiri. Kalian bisa komen di komentar di sini, ya. Dan jangan lupa buat saksikan terus tayangan Aini Malaikat Tak Bersayap setiap hari 18.30 tentunya hanya di Antv.